Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang membakar 3 bangunan tempat usaha di Jalan Irigasi, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, api berasal dari sebuah kios yang diduga akibat kompor gas yang ditinggal saat memasak. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api membesar dan merambat ke bangunan warteg dan bengkel di sebelahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemadam pertama kali. Bentar Pak, dari Pak laporan Pak. Kebakaran hebat juga menghanguskan 3 unit rumah semi permanen dan indekos di Jalan Setia, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas kerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api menghanguskan bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Rahmat Hidayat, Ahmad Ridwan Nasution, Ainis melaporkan. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Sindo Today. Selamat pagi Pram, apa Selamat kabar? Pagi Syafa dan juga pemirsa, kabarnya baik sekali karena hari yang berbahagia ya sepanjang minggu ini pemirsa. Ya, masih suasana libur panjang ya Pram ya? Ya pemirsa, mengingat nih bulan Mei ini paling banyak tanggal merahnya, banyak long weekendnya pemirsa. Kalau sekarang belum sempat kemana-mana jangan sedih karena nanti minggu depan 2 akan minggu ada lagi. long weekend lagi ya. Bener. Bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Bahkan kayaknya lebih panjang dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bahkan. Nah, ya, wah pemirsa. ini bisa Panjang mudik, sekali, bisa pemirsa. keluar negeri bahkan Pram mungkin. Ya mungkin karena di Jakarta untuk hari ini dan kemarin kayaknya banyak orang nggak liburan nih kayaknya. Masih banyak yang padat di Jakarta Tanggal pemirsa. tua kali ya? Oh iya mungkin, atau mungkin nanti lebaran Idul Adha nanti pemirsa sambil kurban kayaknya. Betul sekali. Ya kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Syafaati Suryo. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Polda Lampung menangkap 2 maling motor yang menyebabkan anggota Polda Lampung Bribka Anumerta Arya Supena meninggal dunia. Lebih dari 1 bulan gencatan senjata Iran memulihkan 30 dari 33 situs rudal di sepanjang Selat Hormuz. Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan teguran keras dan terakhir untuk Ahmad Syahri AS Sidiki yang merokok dan bermain game saat rapat. Ya pemirsa, sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak ilegal di Jambi terbakar. Ya, kebakaran yang terjadi di permukiman padat ini membuat warga panik. Sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan bahan bakar minyak jenis solar yang berada di permukiman padat di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan khawatir merembet ke permukiman mereka. 7 unit armada kebakaran dan dibantu pihak Pertamina berjibaku memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran 2 truk tangki yang bermuatan BBM di gudang ini juga ikut terbakar. Dengan menggunakan cairan khusus, api padam 2 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi saat proses bongkar muat BBM terkena percikan api. Yang kita temukan ini ada 2 unit mobil tangki non bersubsidi. Kondisi sekarang memang sudah padam, tetapi masih ada BBM di 2 unit armada tersebut. Untuk lebih hati-hati karena kita buka tangkinya, jangan sampai nanti ada masyarakat yang membuang puntung rokok. Penyebabnya apa Pak? Kalau untuk penyebab belum diketahui, cuman pada saat itu kami temukan ada mesin genset di salah satu kendaraan. Mungkin akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara pemilik gudang dan pekerja melarikan diri saat kebakaran terjadi.
Tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bangunan yang dijadikan gudang penyimpanan LPG di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Ya, besarnya kobaran api juga melalap 1 unit rumah warga. Enggak, apinya dari muka tadi apinya kelihatan. Di sini kita kelihatan halus. Asap tebal membumbung tinggi saat api membakar 2 gudang LPG di Jalan Kaladan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito, Kalimantan Tengah. Banyaknya material mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga merembet dan membakar 1 unit rumah warga. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas gabungan dibantu warga berjibaku memadamkan api. Api padam 1 jam kemudian. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kebakaran melanda lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Ya, akibat insiden kebakaran tersebut, 1 pasien meninggal dunia dan 1 pasien lainnya dalam kondisi kritis saat proses evakuasi. Dibuka, Pak. Kita sudah menjangkau 3 api, Pak. Langsung pemadaman. Maju. Langsung pemadaman. Beginilah rekaman video saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di salah satu ruangan di lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jumat siang. Kepanikan juga terjadi di ruangan pasien ketika asap mulai menyebar dan menyelimuti sebagian rumah sakit. Petugas medis beserta keluarga pasien berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sementara petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung melakukan evakuasi terhadap pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Api berasal dari ruang farmasi di gedung lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo dan diduga akibat korsleting listrik. Dalam kejadian ini, 1 pasien meninggal dunia sementara 1 pasien lainnya dalam kondisi kritis saat proses evakuasi. Jadi saat saya temukan pasien, sebenarnya pasien itu memang dengan kondisi buruk tersebut, sebenarnya semua alat medis masih terpasang dan masih nyala. Jadi semua baterai dari monitor alat-alat medis kami itu ventilator, CRT, itu semua masih ada. Cuma memang dengan kondisi seburuk itu kita curiga dengan memang dengan sistem pengamanan ya, karena kan alur oksigen bukan karena asap di lantai itu tidak sepekat yang di bawah-bawah sebenarnya. Dan sebenarnya dengan dia pasien itu masih tersambung ke ventilator dan ventilator masih menyala, maka pasien itu tidak mengalami sufokasi atau keracunan dari gas itu karena masih sirkuitnya masih tertutup. Sehingga kita kemungkinan besar itu bukan karena dari gas yang ada di sana. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit setelah 13 mobil damkar dikerahkan. Sementara petugas terus melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada korban yang tertinggal di dalam gedung serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pria warga negara asing dijambret pemotor saat berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Ya, korban gagal mengejar pelaku lantaran jatuh tersungkur. Detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang pria warga negara asing di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat terekam kamera dashboard mobil. Korban yang tengah berdiri di pinggir jalan sambil bermain ponsel tiba-tiba dipepet pelaku. Mengendarai sepeda motor Matic berwarna merah, pelaku muncul di tengah kemacetan kendaraan dari arah Sudirman menuju MH Tamrin. Dalam sekejap, pelaku merampas ponsel dari tangan korban dan langsung tancap gas. Meski sempat mengejar pelaku, korban tidak berhasil karena jatuh tersungkur. Saat kembali bangkit, pelaku sudah menghilang.
Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pelindasan terhadap seorang mahasiswi Universitas Padjadjaran yang viral di media sosial. Ya, pelaku ditangkap di wilayah Tanjung Sari tanpa perlawanan. Setelah beberapa hari buron, pelaku pelindas mahasiswi Universitas Padjadjaran berinisial GC yang viral di media sosial akhirnya tertangkap. Pelaku ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Sumedang di kawasan Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang pada Jumat malam. Dengan tertunduk lesu, pelaku langsung digiring ke Mapolres Sumedang tanpa adanya perlawanan. Polisi kini tengah mendalami motif pelaku yang tega melindas korban saat insiden terjadi pada 12 Mei lalu di kawasan Jatinangor. Sebelumnya, korban melaporkan peristiwa pelindasan yang menimpa dirinya yang menyebabkan luka di bagian tangan dan kaki. Diduga aksi viral tersebut merupakan aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Lampung berhasil menangkap 2 maling motor yang menyebabkan anggota Ditintelkam Polda Lampung, Bribka Anumerta Arya Supena meninggal dunia. Salah satu pelaku tewas ditembak polisi karena melawan saat penangkapan. Ketembak ya? Tim Jatanras, Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menangkap 2 pelaku pencurian yang menyebabkan Bribka Anumerta Arya Supena meninggal dunia. Kedua pelaku diketahui bernama Hamli dan Bahroni. Pelaku Hamli sebelumnya ditangkap di wilayah Gunung Mekar, Jabung, Lampung Timur. Sementara pelaku Bahroni selaku eksekutor penembakan Bribka Anumerta Arya Supena ditangkap di Kecamatan Punduh, Pidada, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam penangkapan, pelaku Bahroni melawan menggunakan senjata api rakitan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak pelaku hingga tewas di tempat. Polisi menyebutkan Bahroni menembak korban menggunakan senjata api milik Bribka Arya Supena yang berhasil direbut saat terjadi pertikaian. Tim gabungan melakukan mapping untuk mengetahui keberadaan tersangka Bahroni alias bin Suami. Setelah itu tim gabungan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Namun pada saat akan dilakukan penangkapan, tersangka melakukan perlawanan secara aktif yang membahayakan tim gabungan menggunakan senjata api rakitan jenis revolver kepada petugas. Tim melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku tewas di tempat. Sebelumnya, peristiwa tragis menimpa Bribka Anumerta Arya Supena, anggota Ditintelkam Polda Lampung, saat melihat 2 pencuri motor tengah beraksi di parkiran sebuah toko roti di Bandar Lampung pada 9 Mei lalu. Naas, saat berusaha menggagalkan pencurian motor, korban roboh akibat kepalanya ditembak oleh salah satu pelaku. Korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Pemirsa, pertandingan sepak bola antar kampung di Kampung Tarkam di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini berakhir ricuh. Ya, official tim yang kalah dalam pertandingan masuk ke lapangan karena tak terima dengan kepemimpinan wasit yang dianggap tidak adil. Kerusuhan pertandingan sepak bola antar kampung antara kesebelasan Fasta Tabuyung melawan Puma FC ini terjadi di lapangan sepak bola Kubangan Tompek Batahan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tim Fasta Tabuyung yang kalah dalam pertandingan awalnya mengejar wasit hingga masuk ke dalam lapangan. Kemudian tim lawan Puma FC yang tak terima terjadi aksi saling pukul. Kerusuhan menjadi lebih besar ketika supporter kedua tim terpancing hingga masuk ke lapangan. Seorang supporter bahkan jatuh pingsan akibat aksi saling pukul. Kerusuhan pertandingan sepak bola Tarkam ini diduga dipicu kepemimpinan wasit yang tidak adil. Pihak keamanan bertindak tegas melerai aksi kerusuhan agar tidak meluas. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Pemirsa, tradisi berebut gunungan hasil bumi di Grobogan, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Ya, sejumlah lansia bahkan terjatuh dan terjepit demi mengamankan hasil bumi. Ratusan warga berdesakan dan saling dorong demi berebut hasil bumi dalam tradisi sedekah bumi di Grobogan, Jawa Tengah. Seorang lansia bahkan terjatuh dan terjepit hingga nyaris terinjak demi mengamankan hasil bumi yang ia peroleh. Sementara itu, ratusan warga lainnya saling serobot dan lempar hasil bumi yang mereka ambil dari puncak gunungan. Meski ricuh, namun warga mengaku senang bisa mengikuti tradisi turun-temurun ini. Sebanyak 17 gunungan dan tumpengan ludes dalam waktu kurang dari 5 menit. Warga Desa Ngaringan diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hama dan juga penyakit dan juga hal-hal lain yang tidak baik. Tradisi sedekah bumi ini digelar setiap 1 tahun sekali sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta atas berkah yang diberikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras sejumlah wilayah di Kota Semarang diterjang banjir. Iya, derasnya air membuat sejumlah rumah dan jalan pun tergenang. Sejumlah wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah dilanda banjir pada Jumat malam. Hujan deras yang mengguyur Kota Semarang mengakibatkan Sungai Silandak meluap. Derasnya air meluap hingga ke permukiman warga dengan ketinggian hingga 50 cm. Banjir terparah terjadi di kawasan Purwoyoso dan Ngalian, Kampung Sapta Marga, dan juga Sri Wibowo, Semarang Barat. Derasnya luapan air Sungai Silandak seketika masuk dan menggenangi jalan dan rumah. Bahkan ada warga yang harus dievakuasi dari rumah karena terjebak banjir. Derasnya air juga mengakibatkan beronjong tanggul Sungai Silandak tergerus. Warga khawatir jika terjadi hujan besar susulan, tanggul pembatas sungai jebol. Cepatnya air yang masuk ke permukiman membuat warga tak bisa menyelamatkan barang dan kendaraan mereka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Akibatnya 100 hektar sawah, 5 jembatan rusak parah dan sejumlah rumah warga rusak karena terseret arus. Hujan berintensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kecamatan di Sumatera Barat. Tercatat ada 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Tanjung Emas, Padang Gating, Lintau Buo Utara, dan Sungai Tarap. Di Nagari Taluak, luapan Sungai Batang Tampo yang berhulu di Gunung Sago menyeret rumah warga, memutus 5 jembatan dan merusak lebih dari 100 hektar sawah. Pemerintah menyiapkan kantor wali kota Nagari sebagai lokasi pengungsian darurat. Oh, yang pertama kali airnya besar, terus nyampenya di pinggir itu aja dulu. Terus? Seberapa waktu lewat sini, terus ke depan, tidak lama 10 menit nyampe ke jalan. Itu jam berapa? Jam 9. Ketinggian air sekitar berapa meter? Segini di jalan. Seleher, di jalan raya. Seleher manusia ya, Bu? Iya, di jalan raya. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan bahan makanan bagi warga terdampak dan meminta seluruh kebutuhan pengungsi dipastikan terpenuhi. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan keluarga di Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berujung tragedi maut. Ya, seorang wisatawan asal Garut meninggal dunia usai terseret ombak saat berada di area karang untuk berfoto bersama keluarga.
Suasana libu di Pantai Mandasari, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat berubah menjadi mencekam. Seorang perempuan lansia yang merupakan wisatawan asal Garut meninggal dunia usai terseret ombak di kawasan Blok Karangsegeh. Peristiwa terjadi pada Jumat pagi saat korban bersama keluarga mencari lokasi untuk berfoto bersama di area Karang Pantai Mandasari. Naas, korban yang berdiri di tepi karang tidak sempat menghindar saat ombak besar menerjang. Korban sempat hilang terbawa arus, kemudian kembali terdorong ke bibir pantai. Warga dan keluarga langsung melakukan pertolongan. Korban yang masih sadar segera dievakuasi menuju Puskesmas Cimerak. Namun dalam perjalanan, nyawa korban tak tertolong. Sudah 3 kali harus udah di pinggir, mama mungkin ke bawah karena mama. Insya Allah saya sudah ikhlas, menerima takdir sudah begini. Takdirnya mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, mama. Kembali kepada Allah. Harus kita keluarga harus menerima. Pinggir bukan sedang berenang ya, mencari spot foto di pinggir, di mana anaknya itu ambil kamera untuk memoto dan si ibunya itu cari posisi yang bagus. Namun tiba-tiba datanglah ombak. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi wisatawan untuk tetap waspada saat beraktivitas di area pantai, terutama saat kondisi gelombang ombak tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah batu raksasa menimpa sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah yang dihuni satu keluarga. Ya, proses pemindahan batu memerlukan alat khusus. Rame banget, guys. Batu besar meluncur dari lereng bukit dan menghantam sebuah rumah di Dukuh Pejarakan Wisnu Watu Kumpul, Pemalang. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, batu berdiameter hampir 3 meter ini tiba-tiba meluncur dan menjebol tembok rumah hingga masuk ke ruang tengah. Seluruh penghuni panik dan berlarian menyelamatkan diri, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Bagian tembok dan ruang tengah rumah mengalami kerusakan parah akibat terjangan batu raksasa. Yang rusak perabotan rumah tangga. Sama tembok ya, pintu juga ya, Pak? Tembok, pintu. Ini diperkirakan estalase nih, Bu. Oh, diperkirakan ada kerugian berapa ini, Pak? Ya, puluhan lebih lah. Puluhan lebih, Pak ya. Batu yang diperkirakan memiliki berat hingga 10 ton ini hingga kini masih berada di dalam rumah. Proses evakuasi dilakukan dengan cara memecah batu, namun petugas dan warga mengalami kesulitan karena ukuran batu sangat besar dan keras. Sementara warga resah karena masih banyak batu di atas bukit. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jombang, Jawa Timur usai sebuah truk menabrak sepeda motor yang dikendarai pelajar berbonceng 3. Ya, pemirsa, 3 pelajar pun tewas di lokasi kejadian. Astagfirullah. 3 remaja tewas usai tertabrak truk di perempatan Jalan Raya Desa Kepukembeng, Kecamatan Petorogan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sementara truk yang menabrak ketiga korban sempat rekam kamera ponsel warga sebelum akhirnya melarikan diri. Ketiga korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Jombang. Ketiga korban diketahui merupakan pelajar berusia 15 tahun. Pihak kepolisian menjelaskan peristiwa kecelakaan bermula saat ketiga korban berboncengan 3 mengendarai sepeda motor. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk yang langsung menabrak ketiga korban hingga tewas di lokasi kejadian. Untuk korbannya tadi terpental di sisi utara sebelah timur di tempat ojek-ojek itu, Mas. Kondisinya dan? Kondisi korban meninggal dunia. Selain mengamankan sepeda motor korban, polisi juga mengamankan serpihan truk sebagai barang bukti. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan antar truk terjadi di ruas tol Tebet, Jakarta Selatan. Ya, 1 orang meninggal dunia karena terjepit badan truk.
Sebuah truk muatan beling kaca menabrak truk bermuatan pasir di jalan tol kilometer 2200 Tebet, Jakarta Selatan, Jumat pagi hari. Truk yang membawa pasir ini mengalami pecah ban sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Tabrakan keras tak terhindarkan sehingga menyebabkan kernet truk beling tewas terjepit badan truk. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan dalam tol arah Pancoran menuju Cawang. Di depannya, terus ya nggak tahu mobil itu geser ke kanan sedikit, sayanya nggak ini lagi, ya nggak kelak lagi gitu loh. Iya. Berarti ya lihat mobil di belakang ada mobil kan, ya nggak bisa lagi dan mau mindah, karena dia kan nggak akan jalan juga. Kepolisian dari unit patroli Jalan Raya dan unit Laka Lantas Polda Metro Jaya yang tiba langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jasad kernet langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Sementara itu kasus ini ditangani Satuan Patroli Jalan Raya Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor di libur panjang kali ini? Baik, terima kasih rekan saya Sapa juga Pram Sanjaya di studio. Dan pemirsa, aktivitas pada pagi hari ini untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah puncak melalui Gadok ini sudah mulai terlihat adanya aktivitas masyarakat. Kalau kita melihat memang volume kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan minibus berplat nomor Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga tidak sedikit didominasi dengan kendaraan bus antar kota serta kendaraan truk. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, antisipasi dengan kondisi jalan yang menanjak mengarah ke arah Puncak Bogor ini. Tentunya jaga jarak aman kendaraan Anda, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Puncak yang akan mengarah ke arah Ciawi sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sebagai informasi, sampai saat ini anggota kami di lapangan belum melakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa sistem one way. Hal ini masih melihat kondisi di lapangan dan juga memang saat ini sedang diberlakukan ataupun sedang dilaksanakan evakuasi kendaraan yang mengalami masalah ataupun perlambatan atau kerusakan kendaraan pada kawasan RSPG dan juga Hotel Grand Hills. Kira-kira kalau kita melihat jarak dari kawasan ini ke tempat kendaraan mengalami problem sekitar 45 menit. Dan untuk skema rekayasa lalu lintas sistem one way, anggota kami di lapangan masih menunggu selesai evakuasi kendaraan yang mengalami problem berupa patah khas ban belakang. Tentunya setelah pelaksanaan evakuasi kendaraan akan dilakukan pembersihan untuk persiapan pelaksanaan sistem one way mengarah ke arah Bogor. Dan apabila sistem one way sudah diberlakukan, kami harapkan Anda dapat menggunakan jalur alternatif untuk mengarah ke arah Cisarua melalui Tapos. Besar harapan kami Anda tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar demi terwujudnya perjalanan libur akhir pekan yang aman. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 278 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia 27 orang, 35 orang luka berat serta 336 orang luka ringan. Dari data tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Tentunya bagi Anda yang akan melakukan perjalanan libur akhir pekan, periksa kembali kelayakan kendaraan. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengangkut muatan
jalan sesuai dengan kapasitas kendaraan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan. Mengingat memang kalau kita melihat kondisi jalanan ke arah Puncak Bogor ini juga cukup menanjak, tentunya memperhatikan kapasitas daya angkut sangat penting untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke rekan saya Pram dan juga Sapa di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.